kelompok 1. Next, Mas Nafi. Untuk anggota kelompok dari kelompok 1 sendiri yaitu Mbak Amara, saya sendiri, dan Mas Nafi. Setelah itu akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Baik. Maaf. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi NFC. NFC yaitu Near Field Communication adalah teknologi baru yang merupakan pengembangan dari teknologi Radio Frequency Identification (RFID). NFC sendiri memiliki pengertian yaitu radio antar satu dan lainnya menyentuhkan kedua perangkat secara bersamaan dan atau mendekatkan kedua perangkat dalam jarak tertentu dengan maksimal 10 cm. NFC memiliki kecepatan transfer data yang relatif tinggi mulai dari 106 kbps hingga 848 kbps. NFC dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti perangkat konsumsi daya smartphone serta mengecek saldo. Selanjutnya, Mas Nafi. Cara kerja umum NFC yaitu sesuai di gambar yaitu cara kerja umumnya melibatkan pertukaran data antar dua perangkat yang mendukung NFC dengan mendekatkan satu sama lain dalam jarak sekitar 4 cm atau kurang. Pada cara kerja NFC sendiri terdapat komponen utama yaitu read atau write head, kepala atau baca tulis. Dalam NFC, perangkat seperti smartphone dapat berfungsi sebagai kepala baca atau tulis yang dapat membaca atau menulis data ke tag NFC. Yang kedua, data carrier atau pembawa data. Tag NFC berfungsi sebagai pembawa data yang dapat dibaca oleh perangkat NFC. Yang kedua ada medan magnetik. Pada NFC menggunakan induksi magnetik untuk mentransfer data antara perangkat. Ini mirip dengan bagaimana medan magnetik digunakan dalam RFID untuk mengaktifkan dan membaca tag. Yang ketiga, mode operasi. Mode pembaca atau reader mode, perangkat NFC dapat membaca informasi dari tag NFC mirip dengan bagaimana RFID membaca data dari chip. Setelah itu ada mode tag. Tag mode pada perangkat NFC dapat berfungsi sebagai tag yang dapat dibaca oleh perangkat lain dengan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan. Yang keempat, keamanan aplikasi. NFC sendiri sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keamanan tinggi, seperti pembayaran digital, access control, dan pertukaran data antar perangkat. Nah, untuk gambarnya seperti di sini untuk cara kerjanya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Pak. Oke, kemudian untuk mode komunikasi dari NFC sendiri memiliki dua mode, yaitu mode aktif dan juga mode pasif. Dalam mode aktif, kedua perangkat NFC dapat berfungsi sebagai pengirim maupun penerima data. Mode ini memungkinkan perangkat untuk berganti status antara pengirim ataupun penerima, tergantung pada siapa yang sedang mengirimkan data. Ini memberikan fleksibilitas dalam interaksi antar perangkat. Contoh penggunaannya yaitu saat dua smartphone dengan fitur NFC saling bertukar kontak ataupun file. Kedua perangkat dapat aktif secara bersamaan yang memungkinkan transfer data lebih dinamis. Sedangkan dalam mode pasif, di mana satu perangkat bertindak sebagai pengirim, sementara perangkat lainnya berfungsi sebagai penerima. Perangkat pasif bergantung pada medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh perangkat aktif untuk mengoperasikan dan mentransmisikan data. Ini membuat mode pasif ideal untuk aplikasi seperti sistem pembayaran tanpa kontak, di mana pengguna cukup menempelkan kartu ke NFC reader untuk melakukan transaksi. Contoh umumnya yaitu pada kartu uang elektronik yang dapat dibaca oleh smartphone. Selanjutnya, boleh di next.
Kemudian terdapat 3 mode operasi pada NFC. Yang pertama yaitu mode read atau write, di mana dalam mode ini satu perangkat, yaitu perangkat aktif seperti smartphone, dapat membaca maupun menulis data ke perangkat pasif seperti tag NFC atau kartu uang elektronik. Mode ini hanya bersifat satu arah, di mana data hanya dapat ditransfer dari perangkat aktif ke perangkat pasif maupun sebaliknya tanpa interaksi dua arah. Contoh implementasinya yaitu saat pengguna menggunakan smartphone untuk membaca saldo dari kartu uang elektronik maupun menulis informasi ke tag NFC. Next. Kemudian yang kedua yaitu mode peer-to-peer, yang mana dalam mode ini dua perangkat NFC dapat saling bertukar data secara langsung, yang memungkinkan komunikasi dua arah. Dalam pertukaran informasi, mode ini sangat fleksibilitas, di mana kedua perangkat dapat berganti peran antara aktif maupun pasif saat melakukan pertukaran data. Contoh implementasi dari mode peer-to-peer adalah saat dua smartphone saling berbagi file, seperti foto, ataupun kontak hanya dengan mendekatkan perangkat satu sama lain. Boleh di next? Ya. Dan yang terakhir yaitu mode card emulation atau emulasi card, yang mana perangkat NFC berfungsi sebagai kartu pintar yang dapat meniru fungsi kartu untuk melakukan transaksi. Mode ini sangat berguna dalam aplikasi pembayaran digital dan juga sistem transportasi publik, di mana pengguna cukup menempelkan ponsel mereka ke pembaca untuk menyelesaikan transaksi. Contoh implementasinya adalah penggunaan smartphone untuk melakukan pembayaran tanpa kontak. Kemudian untuk definisi NFC commerce sendiri merupakan konsep penggunaan teknologi Near Field Communication dalam transaksi perdagangan atau komersial. Penggunaan yang sering digunakan pada pembayaran ini berbasis NFC, yaitu perangkat seperti smartphone, kartu pembayaran, ataupun perangkat wearable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan semua. Nggak baik, terima kasih. Apa Pak, suara saya sudah terdengar? Sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi real atau implementasi nyata dari penggunaan NFC pada bidang commerce. Yang pertama yaitu biasanya banyak digunakan di kota besar, digunakan sebagai pembayaran transportasi umum. Nah, ini sangat umum dipakai di Indonesia, terutama di Surabaya. Itu sudah ada bus Surabaya yang bisa menggunakan kartu yang memiliki fitur NFC sebagai pembayarannya. Nah, untuk kartunya sendiri itu memang harus didukung dengan fitur built-in NFC, misalnya seperti e-money, Breezy, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu seperti biasa terdapat perangkat scanner yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang dan mendeteksi antena yang ada pada kartu yang memiliki built-in NFC, sehingga kartu scanner tersebut akan melakukan pembacaan kartu dan akan mengurangi saldo sesuai dengan biaya pembayaran. Nah, scanner ini biasanya terhubung melalui internet ataupun jaringan yang terhubung pada payment server ataupun payment database. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu bisa digunakan sebagai pembayaran belanja retail, di mana pada kondisi ini itu bisa dilakukan pembayaran belanja di suatu toko retail dengan menggunakan kartu yang memiliki fitur NFC ataupun juga dengan smartphone dengan fitur NFC payment. Sama untuk kartunya bisa menggunakan kartu yang memiliki fitur built-in NFC sebagai berikut, ataupun bisa dengan smartphone yang mendukung payment berbasis NFC. Misalnya pada Apple itu bisa menggunakan Apple Pay, atau bisa di Android itu menggunakan Google Play dan juga Samsung Pay. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu biasanya menggunakan mesin EDC yang memiliki fitur NFC scanner yang digunakan untuk melakukan scan terhadap kartu
yang memiliki fitur NFC tersebut untuk melakukan pembayaran ataupun melalui smartphone, di mana kalau menggunakan built-in NFC payment card ini itu menggunakan operasi read or write untuk smartphone-nya sendiri itu menggunakan operasi peer-to-peer karena di sini terdapat dua perangkat aktif yaitu pada mesin IDC dan juga smartphone yang memiliki fitur NFC. Sama seperti sebelumnya, mesin IDC ini biasanya terhubung melalui internet ataupun network yang terhubung pada server dan database dari sistem pembayarannya. Kemudian implementasi berikutnya yaitu pembayaran tol elektronik, di mana ini sangat umum dipakai di penggunaan pembayaran sistem tol di Indonesia, di mana seperti pada contoh sebelumnya itu untuk tol sendiri pembayarannya bisa menggunakan secara elektronik menggunakan kartu e-money-nya NFC itu tadi, misalnya e-money dan bridging dan lain sebagainya. Nah, biasanya pada gerbang tolnya itu memiliki beberapa scan di masing-masing gate-nya yang akan terhubung melalui internet ataupun jaringan internal yang ada di gerbang tol tersebut. Dan untuk cara kerjanya sendiri sama seperti sebelumnya, scanner ini akan melakukan scanning terhadap ID dari kartu yang digunakan untuk mengurangi saldo sesuai dengan pembayaran tol yang digunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya kembali ke Bu Mika. Oke, baik. Nafi, Ya, Bu. coba yang di back Nafi, saya ingin lihat implementasinya. Nah, ini dipakai di pembayaran ya? Ya, Bu. Ini Gimana? dipakai di pembayaran transportasi umum. Nah, ini biasanya dipakai juga Di Indonesia dipakai di mana ya? Yang sudah real implementasinya ya? Surabaya Bus pakai ini, Bu. Saya biasanya pakai ini. Surabaya bus yang lewat depan halte itu? Iya, sama Transmanggi. Iya, saya biasanya pakai itu, pakai Transmart? Transmanggi. Oh, Transmart. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Itu berapa harganya kalau misalnya pakai yang bus yang di depan itu? Kalau pakai kartu ini dulu sebelum tarifnya berubah itu 2.000 Bu, di pelajar. Sekarang 2,5. Murah ya? Ya. Oke, oke, oke. Baik, sebelumnya. Selanjutnya, Oke. Oh, ini definisi aja ya. Implementasinya di sini ya. ya, Oh, ini sama pembayaran ya. Oh, ini di ini ya. ya ini di retail itu kalau di retail itu biasanya bisa pakai dua Bu, bisa pakai e-money ataupun bisa pakai HP yang support NFC buat pembayarannya. Oke. Ya, wes. Oke. Oke, silakan ditutup. Nanti silakan kelompok berikutnya. Makasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kelompok 2 bisa presentasi. Silakan. Cari. Siapa yang ini?
Baik Bu, permisi saya izin share screen ya Bu. Halo, apa suara saya terdengar? Dengar Mas. Oke, baik, izin untuk share screen ya Bu. Yes. Oh, tapi beda data tuh. Yes. Bimbingan lu kan deh lo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang implementasi NFC pada social networking. Pertama-tama, perkenalkan untuk saya sendiri yaitu Ahmad Wildan Saputra dengan NRP 222404013. Kemudian rekan saya ada Muhammad Torik Aziz dengan NRP 222404015. Nur Fauzia dengan NRP 222404018. Selanjutnya akan disambung dengan rekan saya. NFC atau Zigbee Communication adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang memungkinkan dua perangkat yang mendukung NFC berkomunikasi atau mentransfer data hanya dengan saling mendekatkan keduanya, biasanya dalam 4 cm atau kurang. Teknologi ini pada frekuensi 13,56 MHz dan memiliki kecepatan transfer data yang dapat mencapai 424 kilobit per detik. NFC sering digunakan untuk transaksi pembayaran Ini ya slide-nya. Iya Bu, sebentar Bu. Iya Bu, mohon maaf Bu. Saya izin lanjut Monika. Jadi NFC sering digunakan untuk transaksi pembayaran, tukaran data, serta untuk mengaktifkan fungsi tertentu pada perangkat seperti membuka kunci atau membuka perangkat ke perangkat lain. Next. Selanjutnya, cara kerja NFC. NFC bekerja dengan cara memanfaatkan induksi elektromagnetik antar dua perangkat yang didekatkan dalam jarak beberapa sentimeter. Salah satu perangkat berfungsi sebagai pemancar yang mengirimkan sinyal untuk memulai koneksi, sementara perangkat lainnya merespon dengan konfirmasi. Setelah koneksi terjalin, data ditransfer dengan cepat menggunakan format yang disepakati seperti NDF. Proses ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti autentikasi dan enkripsi untuk melindungi data yang ditransfer, memungkinkan pertukaran informasi yang efisien antar perangkat. Lalu ada mode operasi NFC. Yang pertama peer-to-peer. Mode ini memungkinkan komunikasi dua arah antara dua perangkat NFC seperti berbagi kontak, foto, atau data antar ponsel pintar. Contohnya mengirimkan data
dari satu ponsel ke ponsel lain hanya dengan mendekatkannya. Lalu yang kedua ada read atau write mode. Dalam mode ini, satu perangkat aktif berfungsi untuk membaca atau menulis data dari atau ke perangkat pasif seperti tag NFC atau chip. Contohnya menggunakan ponsel untuk membaca informasi produk atau membuka URL yang tersimpan dalam tag NFC di poster promosi. Baik, untuk selanjutnya pada mode operasi NFC yang ketiga yaitu Card Emulation Mode. Mode ini memungkinkan perangkat NFC seperti ponsel atau smartphone berfungsi layaknya kartu pintar atau smart card atau kartu kredit. Mode ini umum digunakan untuk pembayaran digital atau akses kontrol. Jadi kita kayak seakan-akan itu mengcopy NFC yang dari kartu menjadi NFC berbasis perangkat optik seperti handphone. Contoh realnya untuk pembayaran digital dengan mendekatkan ponsel ke terminal NFC di kasir, seperti yang terjadi pada aplikasi Google Pay atau Apple Pay. Oke, selanjutnya untuk implementasi NFC pada spesifiknya social networking, yang pertama yaitu berfungsi sebagai berbagi kontak antar handphone, peer-to-peer mode. Implementasi dari NFC sebagai social networking bisa digunakan sebagai medium mengirimkan kontak antar smartphone. Selama dua smartphone yang terlibat ini sudah memiliki fungsi sebagai NFC, cara membagikan kontak dengan NFC sendiri relatif mudah. Anda cukup membuka aplikasi kontak yang ada di HP, pilih kontak yang ingin dibagikan, buka menu, kemudian share, dan pilih share-nya melalui VCV atau Quick Share atau NFC. Umumnya pada handphone baru yang sudah memiliki NFC bisa melakukan fungsi berbagi kontak. Ya, kemudian implementasi NFC social networking, di mana yang kedua yaitu berbagi sosial media menggunakan atau kartu. Dalam hal ini cara kerja NFC sebagai read atau write mode. Teknologi NFC dalam social networking dapat berfungsi sebagai pengganti kartu nama fisik yang lebih praktis dan modern. Dengan menempelkan kartu atau mendekatkan smartphone tetap atau kartu NFC, pengguna dapat secara instan mengakses profil lengkap seseorang, termasuk informasi kontak, akun, media sosial, dan data relevan lainnya. Dalam hal ini si pemilik kartu dari NFC ini harus melakukan setting terlebih dahulu dalam kartunya. Ini sangat merupakan salah satu inovasi baru di mana kita tidak perlu lagi membagikan kartu nama dan lain-lain. Kita hanya membagikan kartu NFC kita untuk di-scan dengan orang lain atau rekan bisnis kita. Next. Kemudian implementasi NFC social networking yang nomor 3 yaitu memasangkan pairing dua gadget peer-to-peer mode. Fungsi lain dari NFC adalah untuk memasangkan dua gadget agar bisa saling bertukar data. Tidak hanya antara ponsel, tetapi juga antara ponsel dengan printer, ponsel dengan kamera, ponsel dengan perangkat audio, dan lain-lain. Di mana NFC menggunakan induksi elektromagnetik untuk menghubungkan dua perangkat yang didekatkan. Salah satu perangkat mengirim sinyal untuk memulai koneksi diikuti oleh konfirmasi dari perangkat lain. Data ditransfer dengan cepat menggunakan format NDEF dan dilengkapi fitur keamanan seperti autentikasi dan enkripsi. Next. Mungkin itu dari Komite. Sebelumnya mohon maaf agak sedikit noise karena memang berada di luar. Saya kembali ke Komite. Oh iya. Ya Mas, coba implementasi ditunjukkan ke saya. Oh, kamu di social networking ya? Ini dipakai apa Mas? Misalnya, saling kirim kontak ya. Terus apa lagi?
Iya Bu, ini untuk berbagi kontak handphone baru itu berbagi kontaknya nggak perlu menginputkan nomor secara manual, jadi cukup ditempelkan atau di-scan aja untuk bisa berkomunikasi. Terus habis itu apa lagi? Terus ini tuh kayak pembagian kartu nama. Selama ini kan kayak rekan-rekan bisnis itu pembagian kartu nama kan secara. Nah, kan ketika menggunakan kartu fisik itu membutuhkan kayak jumlah yang banyak, satu kartu untuk satu perusahaan. Sedangkan kan ini kita cukup menempelkan kartu itu ke handphone dari perangkat ya sudah akses NFC sehingga dapat melihat profil kita secara lengkap. Kalau kartu fisik kan informasinya terbatas dengan kartu NFC berbasis NFC, informasi yang diberikan kan bisa lebih banyak, bisa share langsung ke misalnya WhatsApp seperti itu. Coba next lagi untuk yang poin ketiga. Nah, poin ketiga ini kayak pemasangan 2 gadget. Misalnya ini belum tahu sudah ada atau belum kayak interaksi antara device yang aktif ya Bu, seperti handphone dengan kamera misal bisa pairingnya itu dengan menggunakan NFC. Oh, jadi intinya komunikasi itu ya. Nah, Komunikasi yang lain ada lagi nggak? Atau ini aja? komunikasi yang kita sajikan kayak ini. Oh, ya wis. Oke Mas, silakan ditutup. Terima kasih untuk perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok terakhir ya. Tiga dulu ya. Ya, kelompok timbul. Silakan. Terima kasih Bu Mika. Ini sebelumnya izin saya screen ya Bu. Permisi, apakah suara saya terdengar? Dengar Mbak. Permisi Bu Mika, izin konfirmasi kelompok 3 ini kan harusnya ada 3 orang. Ya. Tapi untuk yang 1 orangnya ini ada masalah jaringan nih. Soalnya sebelumnya sudah hilang. Terus ini anaknya tiba-tiba hilang. Disupir gitu ya. Ya, jadi dilanjutkan berikutnya. Ya boleh. Tapi sebenarnya anaknya sudah ngikutin. Bagaimana? Sebenarnya anaknya ngikutin gitu tak? Iya. Jadi yang waktu kelompok 2 tiba-tiba hilang. Ya wis oke. Enggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk materi Near Communication NFC, identifikasi invokan. Next. Jadi untuk kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, Sinta Ayu, kemudian ada Berlina Putri dan Nabila Farah. Next. Di sini terdapat Near Communication di mana NFC ini adalah teknologi komunikasi kabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat untuk saling bertukar data dalam jarak yang sangat dekat, biasanya kurang dari 4 cm. NFC ini memungkinkan pertukaran informasi antara dua perangkat yang compatible hanya dengan mendekatkan atau menyatukan perangkat tersebut satu sama lain. NFC ini beroperasi pada frekuensi 13,56 MHz dan dapat mentransmisikan data dengan kecepatan hingga 424 kilobit per detik. Perangkat NFC ini dapat berfungsi dalam 2 mode, yaitu sebagai pembaca atau penulis untuk membaca teks NFC pasif dan sebagai peer-to-peer untuk bertukar data antara dua perangkat aktif. Next.
Kemudian terdapat identity token di mana identity token ini adalah token yang bertindak seperti dokumen identitas elektronik, di mana identity token ini digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dan memberikan informasi tentang identitas mereka. Biasanya token ini dihasilkan saat pengguna berhasil melakukan autentikasi, misalnya masuk aplikasi. Identity token memuat informasi seperti nama pengguna, peran, dan atribut lain yang relevan. Salah satu contohnya adalah token JSON, web token JWT yang berisi klaim identitas pengguna. Selanjutnya, untuk akses token adalah token yang berfungsi seperti kartu kunci elektronik. Akses token digunakan untuk memberikan akses ke sumber daya atau layanan tertentu setelah pengguna terautentikasi. Token ini mengatur apa yang dapat dilakukan pengguna, misalnya akses ke API atau layanan tertentu dalam sistem. Akses token biasanya memiliki masa berlaku tertentu untuk alasan keamanan. Akses token tidak memuat informasi identitas pengguna secara detail, tetapi berisi informasi yang mengizinkan akses ke sumbernya. Selanjutnya, untuk fungsi identity token, yang pertama, verifikasi identitas pengguna, memberikan cara bagi aplikasi untuk memverifikasi identitas pengguna setelah mereka berhasil masuk. Identity token mengandung informasi seperti nama pengguna, email, dan atribut lainnya yang mengindikasi memahami siapa pengguna tersebut. Yang kedua, bagi informasi identitas digunakan untuk mengkomunikasikan identitas pengguna ke berbagai layanan atau aplikasi, terutama dalam skenario single sign-on atau SSO. Ini memungkinkan pengguna untuk masuk satu kali dan mengakses beberapa aplikasi tanpa tertutup. Yang ketiga, personalisasi layanan membantu aplikasi untuk menyesuaikan tampilan aplikasi berdasarkan identitas pengguna. Misalnya, aplikasi dapat menampilkan halaman profil atau rekomendasi berdasarkan informasi yang ada di identity token. Yang pertama, mengizinkan akses ke sumber daya. Itu sebagai administrasi yang memberikan pengguna akses kemudian atau data tertentu. Token ini digunakan dalam setiap permintaan ke server untuk membuktikan bahwa pengguna telah diotorisasi untuk mengakses sumber daya tertentu. 2. Menjaga keamanan akses. Akses token bersifat sementara dan memiliki masa berlaku tertentu atau time to live. Hal ini mencegah penyalahgunaan token jika dicuri atau bocor. Setelah masa berlaku habis, pengguna harus mendapatkan token baru, seringkali dengan proses autentikasi ulang. Yang ketiga, mengatur tingkat akses. Token ini dapat memuat informasi tentang hak akses pengguna, seperti peran, misalnya admin, pengguna reguler, yang menentukan tingkat akses ke fitur atau data tertentu dalam sistem. Next. Keuntungan penggunaan keuntungan penggunaannya terdapat yaitu yang pertama, kemudahan dan kecepatan transaksi, kedua, keamanan tinggi, ketiga, manajemen akses yang lebih baik. Next. Selanjutnya, untuk implementasi real identity token. Yang pertama, di sini ada ID elektronik. Nah, di sini itu ID elektronik dilengkapi NFC yang dapat menyimpan data pribadi dan identitas pemilik seperti nama, alamat, identifikasi. Saat NFC diaktifkan, perangkat pembaca dapat mengakses data ini. Yang kedua, pas transportasi, yaitu ketika didekatkan ke sensor NFC pintu gerbang, langsung mengirimkan data tiket atau saldo, sehingga pengguna bisa segera masuk. Yang ketiga, kunci hotel. Di sini memudahkan untuk masuk akses kamar. Kartu ini disinkronkan dengan pintu kamar. Saat kartu didekatkan ke sensor NFC, pintu akan terbuka jika data akses cocok tanpa perlu fisik. Yang terakhir, di sini ada paspor. Paspor yang sekarang itu paspor modern yang memiliki chip NFC, menyimpan data biometrik seperti sidik jari dan berkebutuhan pemegang paspor.
Kemudian di sini terdapat implementasi real access token, di mana yang pertama yaitu e-money, di mana e-money ini berbasis NFC untuk menyimpan saldo uang elektronik yang dapat diakses dengan menempel kartu atau perangkat terminal pembayaran NFC. Jadi e-money ini berfungsi sebagai token karena hanya pemegang yang memegang perangkat atau kartu berisi saldo yang dapat menggunakannya untuk transaksi seperti pembelian atau pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu ATM, di mana kartu ATM ini berisi data yang memungkinkan akses ke akun bank pemilik melalui mesin ATM atau terminal pembayaran. Saat didekatkan ke sensor NFC, kartu tersebut akan mengirimkan informasi yang diperlukan untuk memverifikasi identitas pemilik dan memungkinkan transaksi keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu voucher atau kupon elektronik, di mana voucher ini menyimpan informasi hak diskon atau penawaran khusus. Jadi ketika voucher NFC ini dipindahi ke kasir atau terminal NFC, sistem akan mengenali dan menerapkan potongan harga atau penawaran yang berlaku. Voucher ini bertindak sebagai token yang memberikan hak untuk mendapatkan manfaat tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu point reward, di mana point reward ini menyimpan data mengenai poin yang dimiliki oleh pengguna yang dapat ditukarkan dengan barang atau layanan. Saat didekatkan dengan terminal NFC yang didukung program reward tersebut, maka poin reward akan terbaca dan pengguna bisa langsung menggunakannya sebagai diskon atau hadiah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Kita kembalikan ke Ya baik, Mbak coba implement ini Mbak tadi pada saya. Ini kamu apa? Oh, apa ya? Dipakai gimana ini? Paspor ya, komputer. Kenapa Mbak konsepnya pada tokennya ya Kak? Iya. Kok tidak apa namanya? Ini termasuk yang pasif apa ya identity token ini? Halo, dengar suara saya? Halo? Oh, udah bisa. Yang pasif aktif, Mbak. Kalau pasif kan dia diem aja ya. Kalau ini kira-kira yang lain udah pada jawab loh. Pasif aktif nih. Kenapa? Iya. boleh. Untuk yang implementasi identity token ini sepertinya pasif ya Ibu, karena tidak ada token di dalamnya tidak tersimpan tokennya, jadi bersifat pasif. Jadi isinya identity aja ya. Tapi yang ini ya, yang bagian readernya ya, yang menerima ya. Oke. Back. Ada lagi? Oh, ini sama ya? Oh, sama ATM. Ya wis, oke, silakan ditutup, Mbak. Nafi, tolong nanti kirim WA ke saya seperti biasa, link yang sudah absen ya. Maksudnya nama-nama yang sudah absen ya. Ya Bu Mega. Sama mengingatkan untuk yang presensinya belum. Saya sudah absen, coba dilihat. Salah tak? Aku salah absen nasi ngendi ya, aku roto ya. Sudah. Belum ada. Astagfirullah, coba loh, saya itu absen tempat lain. Maaf ya, sebentar. Nggak bisa tak batal kan ya? Ini Siskom Nirkabel. Oke, saya akhiri dulu. Saya coba ini Nafif, saya coba otak-atik dulu Nafif ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya buka dulu sini ya. Terima kasih. Yuk.